Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teksai Diksan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah kontemporer dunia, tentang reunifikasi Jerman. Kita di sini akan membahas kenapa Jerman harus reunifikasi, apa yang direunifikasikan, terus juga kenapa Jerman dibagi menjadi dua, terus juga apa itu tembok Berlin gitu. Kita akan membahas semuanya di sini secara lengkap dan tuntas. Nah, sebelum kita masuk ke reunifikasi Jerman, kita juga harus sepakat dulu nih. Kita harus tahu dulu nih bahwa Jerman adalah negara yang selalu kalah perang dunia, baik perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua. Kasihan ya. Nah, kita kan lebih bertitik fokus di perang dunia kedua. Kita tahulah bahwa Jerman selalu kalah gitu. Yang nggak tahu makanya sekolah. Nah, jadi eh, di Perang Dunia Kedua ini kita tahu partai apa yang menguasai Jerman, udah nggak asing lah, partai Nazi. Semoga nggak disensor sama YouTube atau di take down atau apalah. Nah, partai Nazi ini adalah partai yang menguasai Jerman. Jerman dikuasai oleh partai Nazi untuk Perang Dunia Kedua. Tahu lah ya. Jadi ada dua faktor menurut saya. Ada banyak sih, tapi kita duain aja gitu biar lebih ringkas. Jadi dua faktor yang mendorong kenapa Jerman ini runtuh gitu. Yang pertama adalah karena dikepungnya Jerman oleh sekutu. Jadi sekutu ini ngelihat kayak nih Jerman udah busuk banget nih gitu. Partai Nazi apaan sih gitu. Ayo kita serang dia, kita kepung dia. Oke gas. Mungkin gitulah pas mereka sidang. Saya nggak tahu. Jadi mereka mengepung partai Nazi atau Jerman tersebut hingga kalah gitu. Dan faktor yang kedua, Pak Adolf Hitler sebagai pemimpin Nazi meninggal. Walau banyak yang bilang katanya dia kesini ke situ katanya belum meninggal, masih hidup sampai sekarang. Cuman ya kita anggap aja udah meninggal karena di pers manapun pada tahun itu dikabarkan bahwa Pak Hitler udah meninggal. Kita harus sepakat itu dulu. Nah, setelah Jerman hancur, ada yang namanya Perjanjian Potsdam, diikuti oleh blok sekutu, yaitu ada Amerika, Prancis, Inggris, dan juga Uni Soviet atau sekarang Rusia gitulah ya. Nah, mereka membahas bagaimana Jerman ke depannya gitu. Mereka udah kalah nih ya, terus mau kita apakan gitu. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 2 Agustus 1945, sangat dekat dengan hari kemerdekaan kita. Lumayan dekat. Nah, di sini mereka membahas akan dikemanakan Nazi ini, akan dibagaimanakan gitu. Nah, akhirnya Nazi dibagi menjadi dua negara, ada Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur ini dipegang sama Uni Soviet atau ya pasti ideologinya komunis gitulah ya. Nah, Timur ini biasanya juga disebut sebagai Republik Demokratik gitulah. Terus yang blok Barat dipegang sama sisanya tadi ada Amerika, Inggris, Prancis, lumayan banyak lah ya. Pasti ideologinya ya sama kayak mereka gitu, liberal, kapitalis. Nah, blok atau maaf Jerman Barat ini bisa disebut sebagai Republik Federal. Tapi kita di sini pakai Jerman Barat, Jerman Timur aja dah, biar gampang dah ya. Agak susah kita. Pengucapan juga agak ribet, jadi kita pakai Jerman Barat, Jerman Timur aja. Nah, akhirnya mereka semua sepakat Jerman dibagi dua, saling apa namanya, saling menguasai lah tuh Uni Soviet sama US gitu dengan ideologinya mereka. Selang berapa lama ternyata ada kayak kecemburuan sosial antara Jerman Timur dan Barat. Ternyata si Jerman Barat itu tadi dia lebih maju dari ekonominya, politiknya, kepemerintahannya itu lebih bagus, lebih apik gitu daripada si Jerman Timur ini. Jerman Timur ini ketinggalan baik dari ekonominya, kepemerintahannya, politiknya itu ketinggalan gitu. Sehingga para cendekiawan, buruh, para SDM di Jerman Timur tadi mikir kalau kayaknya kita lebih baik pindah deh ke Jerman Barat. Pakai bahasa Jerman ya, saya pakai bahasa Indonesia, saya translate nih kata-kata mereka lagi ngobrol gitu. Ya kita lebih baik pindah ke Jerman Barat deh, kayak sana lebih asik gitu, kita lebih bisa hidup mapan gitu. Akhirnya mereka imigrasi lah besar-besaran ke Jerman Barat tadi, sehingga cendekiawan SDM di Jerman Timur itu berkurang gitu. Pemerintah pada saat itu mengatasinya dengan cara membuat tembok Berlin.
Apa itu tembok Berlin? Jadi tembok Berlin ini dibangun pada tanggal 13 Agustus 1961. Tujuannya untuk apa? Jadi Jerman Timur melihat bahwa, aduh, kenapa rakyat saya pada pindah ya, gitu kan. Terus akhirnya dia buat tembok Berlin ini untuk membatasi antara timur dan barat, gitu. Dia membatasi lah, gitu dah ibaratnya. Nah, akhirnya pemerintah ini bilang gitu ke masyarakat bahwa tembok ini digunakan agar kalian nih tidak apa ya, agar kalian ini jauh gitu dari pengaruh barat atau pengaruh liberal tadi, si Amerika tadi ya. Bilangnya sih gitu. Terus juga biar nggak imigrasi besar-besaran ke barat semua gitu. Nah, tembok Berlin ini juga adalah sebuah simbol perang dingin. Oke, lanjut. Tembok Berlin ini awal dibuat oleh Jerman Timur dan dikecam juga oleh JFK, presiden pada saat itu. Taulah siapa dia, lumayan kontroversial ya JFK ini. Oke, kita lanjut. Tapi ternyata ini tembok ini menjadi pisau bermata dua gitu. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya tembok ini, pasokan makanan, logistik, apa listrik juga ternyata terputus juga dari timur ke barat. Akhirnya barat merasakan hal tersebut sehingga kayak, wah, pasokan kita kurang, logistik bahkan listrik juga kurang gitu. Akhirnya ada kejadian yang sangat ikonik namanya airlift. Jadi di sini Amerika yang tadi ada di blok Jerman Barat, Amerika, Inggris, Prancis, itu mereka menaikkan pesawat. Di pesawat itu ada makanan dan dijatuhkan ke Jerman Barat sebagai logistik mereka. Jatuh. Nah, itulah ibaratnya lah ya. Nah, jadi di situ kejadian namanya airlift dan lumayan ikonik juga nih pada saat itu gitu. Nah, karena mereka melihat juga kayaknya ini nggak terlalu worth it deh gitu. Dan dari Jerman Timur pun udah ada dinding itu, apa namanya, tembok itu, ekonomi mereka juga nggak semakin membaik karena kan mereka menggunakan ideologi komunisme gitu, sehingga susah gitu kan, apa namanya, membangkitkan ekonomi negaranya gitu. Beda sama Uni Soviet yang udah gede gitu kan. Sedangkan si Jerman ini masih baru gitu, sehingga apa namanya, rakyatnya pada demo. Dan ternyata presiden atau pemimpin negara di Uni Soviet pada awal Oktober 1989 itu bilang gini, bahwa kita semua harus apa namanya, harus menerima perubahan gitu, atau bisa kita sebut dengan glasnost lah gitu. Nah, karena perubahan itu ternyata Jerman Timur belum bisa menerimanya gitu, sehingga mereka pada demo, pada protes gitu ke presiden pada saat itu karena ekonominya turun, politiknya juga jelek gitu kan, dan mereka nggak boleh imigrasi ke barat lagi kan. Akhirnya mereka protes ke pemimpin pada saat itu, namanya adalah Erich Honecker. Nah, di situ ternyata Erich Honecker nggak terlalu bisa menangani pemerintahan gitu, sehingga mereka diturunkan lah oleh para apa namanya, orang-orang yang demo gitu, para demonstrasi gitu. Dia diturunkan, diganti menjadi presiden namanya Egon Krenz gitu. Karena tembok Berlin tadi malah menjadi pisau bermata dua, akhirnya mereka mengurangi peraturan tentang nggak boleh ngelewatin tembok itu. Oh ya, sebelumnya di tembok Berlin itu kayak ada tower-tower gitu yang isinya adalah pasukan-pasukan yang siap menembak kalau ada orang melewati tembok Berlin tanpa ada izin gitu. Nah, akhirnya di apa namanya, peraturan itu diperkecil sehingga peraturannya dihilangkan. Nah, pada saat peraturan itu dihilangkan pada tanggal 8 November 1989, para masyarakat akhirnya pada seneng gitu, kayak, wah, akhirnya selama berpuluh tahun nih kita akhirnya bisa ketemu lagi dari zaman barat sama Jerman Timur. Nah, di sini mereka itu sangat bahagia gitu, sehingga mereka juga ada yang menghancurkan tembok itu baik menggunakan palu gitu, palu ukir, ada juga palu bangunan gitu. Mereka sangat bahagia akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Nah, kejadian ini yang apa namanya, yang menjadikan salah satu faktor reunifikasi Jerman gitu. Hancurnya tembok Berlin, mereka jadi bersatu, kayak mereka kayak mikir, udah yuk kita balikan aja yuk, nggak asik tau begini terus. Akhirnya mereka balikan. Nah, itu salah satu faktornya, tapi ada juga faktor yang lain gitu, mengapa mereka bisa kembali lagi gitu Jerman ini. Nah, yang kedua, terbentuknya pemerintahan baru di Jerman Timur. Jadi Jerman Timur itu mengadakan pemilu demokratis. Nah, akhirnya pada tanggal 18
Maret 1990 diadakannya pemilu gitu, dan terpilih kepala negara atau kepala pemerintahan bernama Lothar de Maizière gitu deh, nggak tahu pengucapannya gimana, semoga bener ya Pak Lothar ya, Lothar gitu dah pokoknya deh, ntar aku kasih namanya di sini. Nah, ternyata dia adalah orang yang pro reunifikasi gitu. Akhirnya dari sini dah masyarakat tuh pada kayak dukung, udah kita reunifikasi aja, udah kita balikan aja kayak dulu gitu. Walau jarang sih yang mau balikan, tapi ini akhirnya mereka kayak mau gitu. Nah, terus juga faktor ketiga adalah pemerintahan di Jerman Timur itu minta bantuan ke pemerintahan di Jerman Barat gitu, tentang ekonominya, ininya lah gitu, banyak deh yang mereka minta tolong gitu. Nah, akhirnya Jerman Barat itu memberikan kayak pasukan ekonomi gitu yang banyak gitu ke Jerman Timur gitu, sehingga disinilah pintu masuk penyatuan dari wilayah tersebut gitu. Akhirnya semakin akur tuh Jerman Barat sama Jerman Timur. Nah, itu kan dari faktor dalamnya gitu ya, dari faktor dari faktor internalnya gitu. Nah, dari luar ternyata juga ada yang mengusahakan gitu. Pihak-pihak atas atau pemerintahan juga mengusahakan atas reunifikasi Jerman gitu. Nah, ada beberapa pertemuan yang mendasari terjadinya reunifikasi Jerman. Yang pertama ada pertemuan 2+4. Nah, jadi di sini 2 tambah 4 gitu bahasa Indonesia ya. Jadi 2 ini maksudnya adalah Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan yang 4 ini Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan juga Prancis. Tuh, 2+4 gitu ya. Nah, terus juga ada pertemuan Ottawa. Nah, jadi dari 2 pertemuan ini intinya adalah mereka tuh saling mengusahakan untuk reunifikasi lagi gitu. Yang pertama, mereka juga berusaha untuk menyatukan mata uang mereka gitu, yang tadinya berbeda akhirnya disatukan aja deh gitu. Terus juga penghapusan hak sekutu pada Jerman ini gitu, pada kedua Jerman ini gitu. Terus juga urusan ekonomi mereka saling membantu, dan juga ternyata Jerman ini telah memenuhi syarat-syarat bersatunya Jerman gitu. Jadi ada syarat-syaratnya dan ternyata mereka udah udah kayak oke lah, srek lah gitu, udah bisa melewati syarat-syarat tersebut gitu. Nah, akhirnya Parlemen Jerman Timur pada tanggal 3 Oktober 1990 akhirnya mengumumkan bahwa hari tersebut adalah hari bergabungnya Jerman Timur dan juga Jerman Barat. Nah, akhirnya mereka menjadi satu padu tuh ya, nggak ada lagi Jerman Timur, Jerman Barat, dan semuanya syarat-syaratnya udah syah gitu, dan sekutu juga udah oke lah, setuju gitu, Jerman menjadi satu lagi. Dan di sini juga menandakan akhirnya perang dingin gitu, karena Uni Soviet akhirnya hancur, dan ya udah gitu, Jerman menjadi satu negara, dan keberhasilan Jerman dalam reunifikasi ini dipuji sebagai suatu revolusi di Eropa gitu, sekaligus menandakan berakhirnya sistem pembagian wilayah berdasarkan ideologi. Keren deh, akhirnya mereka balikan lagi. Nah, walau mereka balikan lagi, tapi sekarang kesenjangan antara Jerman Barat dan Jerman Timur itu masih ada sampai sekarang gitu. Tapi nggak apa-apa deh, akhirnya balikan lagi gitu kan, menjadi Jerman satu gitu. Akhirnya pasca penyatuan wilayah tersebut, Jerman menjadi kekuatan ekonomi yang besar gitu, ekonomi global, dan menjadi negara yang sangat maju sekarang. Bahkan banyak tokoh-tokoh dari Indonesia yang sekolah di sana kan sekarang di Jerman, kayak B.J. Habibie. Terus juga banyak deh yang sekarang bisa ke Jerman gitu, atau sekarang Jerman menjadi negara yang besar gitu. Itu dia reunifikasi dari Jerman. Semoga bermanfaat dan sangat simpel kan. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.